Bab 699. Berlutut. Kamu terlalu banyak berpikir. Saat pedang Hangdao berdengung, sebuah pedang jatuh tepat di tanah kuno. Bang! Dalam sekejap, seluruh tanah kuno langsung dimusnahkan. Sejak saat itu, tidak ada lagi keluarga Sen dan tanah kuno. Dalam satu hari, dua pedang menghancurkan dua adidaya. Ketika merasa tanah kuno sedang dihancurkan, Raja Iblis Jumang berdua terduduk lemas di tanah. Tanah kuno hancur. Namun dalam kegelapan, Dewa Iblis tidak pernah melakukan gerakan apapun lagi. Dalam kegelapan, Nyonya Chu menatap wanita bergaun polos. Pada saat ini, hatinya bergejolak seperti lautan badai. Hancurkan seluruh kekuatan super dengan satu pedang. Tanpa mengedipkan mata. Keterlaluan. Aku tidak percaya kamu benar-benar 90% keilahian. Pada saat ini, Hato Sen, yang masih berlutut, tiba-tiba berbicara perlahan. Semua orang di lapangan memandang Hato Sen, dan bayangan virtual Hato Sen perlahan menyala. Apa yang akan dilakukannya? Semua orang sedikit bingung. Tapi saat ini, master-master dari keluarga Sen di lapangan menjadi bersemangat. Dia mau memanggil tubuh asli. Tubuh asli datang sendiri. Saat Hato Sen terbakar, secara bertahap, aura menakutkan menyebar dan memenuhi seluruh langit berbintang dan alam semesta yang tak ada habisnya. Semua orang melihat ke atas dan melihat waktu dan ruang ribuan kaki di atas kepala mereka tiba-tiba mendidih. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Hato Sen. Tapi kali ini, dia datang dalam wujud aslinya. Dengan munculnya wujud asli Hato Sen, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Berbeda dengan wanita bergaun polos, aura Hato Sen terlindung dari luar. Aura itu seperti sejuta gunung yang menekan hati setiap orang, menyulitkan semua orang untuk bernapas. Diam-diam, Nyonya Chu menatap Hato Sen, mendekati 90% keilahian. Ekspresinya juga serius. Meskipun Hato Sen ini belum mencapai 90% keilahian yang sebenarnya, aura ini sudah menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan keadaan ini. Dapat dikatakan bahwa di bawah 90% keilahian, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Nyonya Chu perlahan menoleh untuk melihat wanita bergaun polos. Apakah wanita ini benar-benar 90% keilahian? Semua orang di lapangan memandang wanita bergaun polos. Hato Sen menatap wanita bergaun polos, aku tidak percaya kamu benar-benar 90% keilahian. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu menekannya dengan lembut, berlututlah. Bang! Sebelum ada yang bisa bereaksi, kaki Hato Sen melunak dan dia berlutut di tanah. Saat ini, semua orang di lapangan ketakutan. Suasananya sunyi senyap. Berlutut begitu saja. Semua orang menatap kosong ke arah Hato Sen yang berlutut di lapangan, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Nyonya Chu menatap wanita bergaun polos dan tubuhnya sedikit gemetar lagi. Kalau dia memiliki keraguan sebelumnya, saat ini dia 100% yakin bahwa wanita di depannya adalah 90% keilahian. Di belakang Sander Ye memang ada seseorang yang 90% keilahian. Tapi master-master dari keluarga Sen tampak pucat. Ini sudah berakhir. Berakhir sepenuhnya. Harapan terakhir di hati mereka menghilang tanpa jejak. Wanita di depan benar-benar 90% keilahian. Hato Sen mengangkat kepalanya dan menatap wanita bergaun polos, wajahnya penuh kebingungan, kamu benar-benar 90% keilahian. 90% keilahian. Wanita bergaun polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya penuh dengan jijik, sampah macam apa itu? Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Hato Sen langsung terhapus. Tempat itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Seorang pria hebat yang semi 90% keilahian baru saja dilenyapkan. Saat ini,
Klan Zen tidak diragukan lagi yang paling bersemangat, karena mereka adalah pemenang terbesar. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh perlahan untuk melihat master dari keluarga Sen. Karto Sen masih ingin mengatakan sesuatu, wanita bergaun polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bang! Sekelompok master dari keluarga Sen langsung musnah. Yang juga ikut musnah bersama mereka adalah master-master dari klan siluman. Wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh perlahan untuk melihat ke arah Nyonya Chu. Ketika dia melihat wanita bergaun polos, wajah Nyonya Chu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Kami hanya menonton pertempuran dan tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Ye." Wanita bergaun polos memandangnya dengan santai, lalu mengalihkan pandangannya. Dia menatap Sander Ye, "Kamu harus berjalan sendiri dalam sisa perjalanan." Sander Ye berkata dengan lembut, "Apakah kalian akan pergi?" Wanita bergaun polos itu mengangguk, "Aku ingin pergi jalan-jalan ke suatu tempat." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Pria berkemeja putih tiba-tiba menatap Sander Ye. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Setelah merenung dalam waktu lama, dia menyerahkan pedang King Xuan kepada Sander Ye dan berkata, "Ini untukmu." Sander Ye hendak menolak, tapi pria berkemeja putih berkata lagi, "Kamu boleh tidak menggunakannya, tapi kamu harus simpan." Sander Ye tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia menyimpan pedang King Xuan. Seperti yang dikatakan pria berkemeja putih di depannya, dia boleh tidak menggunakannya, tapi dia tidak bisa tidak menyimpannya. Pria berkemeja putih tersenyum tipis, "Ayo pergi." Sander Ye sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Tunggu." Setelah berbicara, dia memandang wanita bergaun polos di sampingnya dan berkata, "Bibi, ada yang ingin kutanyakan padamu." Wanita bergaun polos menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedikit bingung. Apa maksud Bibi? Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Dia takut kamu akan menanyakan beberapa pertanyaan tingkat rendah." Ekspresi Sander Ye membeku. Saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Tanyakan." Sander Ye mengangguk, lalu berkata, "Bibi, aku telah belajar mengendalikan kekuatan ruang dan waktu khusus yang kamu tinggalkan. Tolong beri aku bimbingan." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan jiwa pedang muncul di tangannya. Jiwa pedang itu berisi kekuatan ruang dan waktu khusus yang sangat kuat. Wanita bergaun polos melirik ke arah jiwa pedang itu dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedikit gelisah. Saat ini, wanita bergaun polos berkata, "Bukan tidak mungkin melakukan ini, tapi kamu bisa mencoba mengintegrasikan waktu dan ruang ke dalam domain pedang kamu." Domain pedang. Sander Ye sedikit terkejut, "Oke." Wanita bergaun polos berkata, "Coba." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengangguk, "Oke." Wanita bergaun polos tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan jiwa pedang di tangan Sander Ye terbang langsung ke telapak tangannya. Dia melirik jiwa pedang di tangannya, dan kemudian berkata, "Tidak ada salahnya meminjam kekuatan waktu dan ruang khusus, tetapi kamu harus memahami bahwa ini bukanlah kekuatan kamu sendiri, jadi kamu harus belajar menciptakan ruang dan waktu." Sander Ye kaget, menciptakan ruang dan waktu. Wanita bergaun polos itu mengangguk, "Rasakan baik-baik, lalu kendalikan esensinya, dan terakhir berinovasi. Ini adalah metode dan teknik yang bisa kamu pelajari." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti. Tiru dulu, baru berinovasi." Wanita bergaun polos itu mengangguk, "Ayo." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan hampir 100 cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Sander Ye. Ini semua diperoleh setelah dia membunuh orang barusan. Tentu saja, dia tidak peduli, hal-hal ini khusus disediakan untuk Sander Ye. Dia tahu bahwa semua anak menyukai uang. Melihat begitu banyak cincin penyimpanan di depannya, Sander Ye tercengang.
Wanita bergaun polos tidak berkata apa-apa. Dia memimpin pria berkemeja putih dan berjalan menuju kejauhan. Melihat keduanya pergi, Sander Ye mau tidak mau bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Di kejauhan, wanita bergaun polos tidak menoleh ke belakang, tapi hanya mengangguk. Senyuman muncul di wajah Sander Ye. Begitu saja, wanita bergaun polos dan pria berkemeja putih menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan. Sander Ye sedikit kecewa. Waktu mereka berkumpul selalu singkat. Untung masih ada kesempatan bertemu. Saat ini, Zentian datang bersama sekelompok orang dari klan Zen. Zentian tersenyum tipis dan berkata, "Teman kecil, siapakah mereka berdua tadi?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayah dan bibiku." Zentian mengangguk. Dia ingin menanyakan hal lain, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menanyakannya. Karena pihak lain tidak diketahui, maka pasti ingin low profile. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, mulai sekarang, wilayah Tanah Kuno dan keluarga Sen adalah milik klan Zen." Wanita bergaun polos menghancurkan keluarga Sen dan Tanah Kuno, tetapi alam semesta dan dunia mereka tidak hancur, sehingga sebagian besar wilayahnya masih ada. Mendengar kata-kata Sander Ye, Zentian menjadi bersemangat, tetapi dia masih sangat rasional. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, ada banyak wilayah itu, jadi kita masing-masing ambil setengahnya wilayah ini." Dia tahu betul bahwa kalau klan Zen benar-benar memakan semuanya, itu akan menjadi terlalu banyak. Bagaimanapun, bukan klan Zen yang mengatasi keluarga Sen dan Tanah Kuno, tapi Sander Ye. Jangan terlihat terlalu rakus. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, keluargaku memiliki akademi. Aku ingin mengundang klan Zen untuk bergabung dengan akademi kami." Tentu saja, klan Zen tetaplah klan Zen. Mendengar ini, Zentian tiba-tiba ragu-ragu. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Bahkan kalau klan Zen tidak bergabung, tetap akan bersekutu dengan Akademi Guanxuan. Aku tidak akan memaksa klan Zen untuk bergabung." Zentian mengangguk, "Aku tidak bisa membuat keputusan sendirian. Aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan klan aku." Sander Ye mengangguk, "Tentu saja." Keduanya mengobrol sebentar, terutama Sander Ye dan Zentian berbicara tentang urusan Akademi Guanxuan. Tentu saja mereka juga berbicara tentang penegakan ketertiban di Akademi Guanxuan. Setelah sekian lama, ada sesuatu yang harus diselesaikan Sander Ye, jadi dia pergi. Setelah melihat Sander Ye pergi, mata Zentian bersinar dengan kerumitan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari klan Zen di sebelah Zentian berkata dengan suara yang serius, "Ketua klan kita tidak dapat bergabung dengan Akademi Guanxuan. Begitu kita bergabung, bukankah kita akan menjadi pengikut Akademi Guanxuan? Ini jangan." Zentian menggelengkan kepalanya sedikit, "Kalau kita tidak bergabung, Tuan Ye pasti tidak akan memaksa kita, tetapi ada masalah yang fatal yaitu utang budi. Generasi kita menyukai Tuan Ye, jadi mudah untuk mengatakan apapun, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Atau bagaimana kalau Tuan Ye tidak lagi berkuasa?" Semua orang diam. Zentian berkata dengan lembut, "Kita harus melihat lebih jauh ke depan. Kalau kita tidak bergabung sekarang, akan ada dua kekuatan di sini di masa depan. Pasti akan ada banyak konflik antara kedua belah pihak. Tentu saja, selama kita di sini dan Tuan Ye ada di sini, konflik ini pasti akan hilang. Ini masalah kecil, tapi kalau suatu hari kita tidak lagi di sini, beberapa orang idiot akan muncul di klan Zen kita." Ekspresi master-master dari klan Zen tiba-tiba menjadi gelap. 90% keilahian. Ada 90% keilahian di belakang Akademi Guanxuan ini, klan Zen benar-benar kalah. Namun bergabung dengan Akademi Guanxuan sangat sulit untuk mereka terima. Saat ini, Zentian tiba-tiba berkata, "Sebenarnya tidak perlu terlalu terikat.
Kita tidak hanya bisa melihat lebih jauh, tapi juga melihat lebih dalam. Apakah menurut kamu tujuan Tuan Ye sebenarnya hanya era lama? Semua orang tercengang. Zentian melanjutkan, klan Zen mungkin bisa melangkah lebih jauh dengan mengikuti kapal mereka. Bersambung.